Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi bersama kami dalam mata kuliah Evaluasi Pembelajaran yang diampu oleh Ibu Velo Sofia Putri Agri SPD MPD dan Ibu Nursiwi Nugraheni SSI MPD. Kali ini kami dari kelompok 5 akan menyampaikan materi yaitu jenis dan penilaian pembelajaran ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik beserta contohnya. Video penyampaian materi ini dibuat guna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah evaluasi pembelajaran. Nah, sebelum berlanjut ke penyampaian materi, perkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 5, yaitu Perkenalkan, nama saya Aini Jadi Fanggi dengan NIM 14014221104. Perkenalkan, nama saya Nurul Azza dengan NIM 14014221119. Perkenalkan, nama saya Firman Adi Surya dengan NIM 14014221133. dan saya sendiri Nova Dwi Handiani dengan NIM 14014222143. Dan saya Rada Ratu Sonia dengan NIM akhir 14014222145. Materi, jenis dan penilaian pembelajaran ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik beserta contohnya. Topik utama yang akan kami bahas adalah yang pertama definisi penilaian dan macam-macam penilaian beserta contohnya. Pertama, definisi dari penilaian. Penilaian sendiri apa sih? Penilaian adalah upaya atau tindakan untuk mengetahui sejauh mana tujuan yang telah dicapai, yang telah ditetapkan itu tercapai atau tidak. Dengan kata lain, penilaian berfungsi sebagai alat untuk mengetahui keberhasilan proses dan hasil belajar siswa dalam sistem pendidikan nasional. Rumusan tujuan pendidikan, baik tujuan kurikuler maupun tujuan instruksional, menggunakan klasifikasi hasil belajar dari Benjamin Bloom yang secara garis besar membaginya menjadi 3 ranah, yaitu ranah kognitif, afektif, dan ranah psikomotorik. Nah, menurut Benjamin S. Bloom dan kawan-kawannya, itu mereka berpendapat bahwa pengelompokan tujuan pendidikan itu harus senantiasa mengacu kepada 3 jenis domain atau daerah binaan atau ranah yang melekat pada, yaitu adalah ranah proses berpikir atau cognitive domain, yang kedua adalah ranah nilai atau sikap atau affect domain, dan yang terakhir adalah ranah keterampilan atau psikomotor domain. Tadi udah bahas topik dari materi yang kami sampaikan, selanjutnya adalah topik dari materi utama tadi. Nah, di sini kami dari kelompok 5 akan membahas mengenai penilaian kognitif, penilaian afektif, dan penilaian psikomotorik beserta contoh penilaian kognitif, afektif, dan psikomotor. Baik, yang selanjutnya ada subtopik pertama yaitu penilaian kognitif. Penilaian kognitif sendiri adalah penilaian yang mencakup kegiatan mental atau otak. Penilaian kognitif ini berhubungan dengan kemampuan berpikir, termasuk di dalamnya kemampuan menghafal, memahami, mengaplikasi, menganalisis, mensintesis, dan kemampuan mengevaluasi. Di penilaian kognitif ini ada 6 aspek penilaian kognitif. Yang pertama ada pengetahuan atau hafalan atau ingatan atau knowledge, yang artinya kemampuan seorang untuk mengingat kembali atau mengenali kembali tentang nama,
istilah, rumus, dan sebagainya tanpa mengharapkan kemampuan untuk menggunakannya. Pengetahuan atau ingatan adalah merupakan proses berpikir yang paling rendah. Yang kedua ada pemahaman atau comprehension, yang artinya kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. Dengan kata lain, memahami adalah mengetahui tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi. Yang ketiga ada penerapan atau application. Application atau penerapan sendiri adalah kesanggupan seseorang untuk menerapkan atau menggunakan ide-ide umum, tata cara, ataupun metode-metode, prinsip-prinsip, rumus-rumus, teori-teori, dan sebagainya dalam situasi yang baru dan konkret. Yang keempat ada analisis. Analisis adalah kemampuan seseorang untuk merinci atau menguraikan suatu bahan atau keadaan menurut bagian-bagian yang lebih kecil dan mampu memahami hubungan di antara bagian-bagian atau faktor-faktor yang satu dengan faktor yang lain. Yang kelima ada sintesis. Sintesis adalah kemampuan berpikir yang merupakan kebalikan dari proses berpikir analisis. Sintesis merupakan suatu proses yang memadukan bagian-bagian atau unsur-unsur secara logis, sehingga menjelma menjadi suatu pola yang berstruktur atau berbentuk pola baru. Yang keenam atau terakhir ada penilaian atau penghargaan atau evaluasi. Nah, penilaian atau penghargaan atau evaluasi adalah jenjang berpikir paling tinggi dalam ranah kognitif dalam testimoni Bloom. Penilaian atau evaluasi di sini merupakan kemampuan seseorang untuk membuat pertimbangan terhadap suatu kondisi, nilai atau ide. Misalkan, jika seorang dihadapkan pada beberapa pilihan, maka ia akan mampu memilih satu pilihan yang terbaik sesuai dengan patokan-patokan atau kriteria yang ada. Yang selanjutnya ada ciri-ciri. Nah, aspek kognitif berhubungan dengan kemampuan berpikir termasuk dari dalam kemampuan memahami, menghafal, mengaplikasi, menganalisis, mensintesis, dan kemampuan mengevaluasi. Menurut taksonomi Bloom, kemampuan kognitif adalah kemampuan berpikir secara hierarki yang terdiri dari pengaturan pemahaman aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Yang pertama, pada tingkat pengetahuan, sudah didik menjawab pertanyaan berdasarkan hafalan saja. Yang kedua, tingkat pemahaman, peserta didik dituntut untuk menyatakan masalah dengan kata-katanya sendiri. Yang ketiga, tingkat aplikasi. Peserta didik dituntut untuk menerapkan prinsip dan konsep dalam situasi yang baru. Yang keempat, tingkat analisis. Peserta didik diminta untuk menguraikan informasi ke dalam beberapa bagian. Yang kelima, tingkat sintesis, peserta didik dituntut untuk menghasilkan suatu cerita. Yang terakhir atau keenam, tingkat evaluasi, peserta didik mengevaluasi informasi seperti bukti dan sejarah. Yang selanjutnya ada tujuan dari penilaian kognitif. Tujuan aspek kognitif berorientasi pada kemampuan berpikir yang mencakup kemampuan intelektual yang lebih sederhana, yaitu mengingat, sampai pada kemampuan memecahkan masalah yang menuntut siswa untuk menghubungkan dan menggabungkan beberapa ide, gagasan, metode, atau prosedur yang dipelajari untuk memecahkan masalah tersebut. Baik, selanjutnya ada contoh pengukuran ranah kognitif, penilaian kognitif. Jadi, apabila melihat kenyataan yang ada dalam sistem pendidikan yang diselenggarakan, pada umumnya baru menerapkan beberapa aspek kognitif tingkat rendah, seperti pengetahuan, pemahaman, dan sedikit penerapan. Sedangkan tingkat analisis, sintesis, dan evaluasi jarang sekali diterapkan. Apabila semua tingkat kognitif pendidikan diterapkan secara merata dan terus-menerus, maka hasil pendidikan akan lebih baik. Pengukuran hasil belajar non-kognitif dilakukan dengan tes tertulis. Bentuk tes kognitif diantaranya ada tes atau pertanyaan lisan di kelas, pilihan ganda, uraian objektif, uraian non-objektif atau uraian bebas, jawaban atau isian singkat, menjodohkan, portofolio, dan perform.
Untuk cakupan yang diukur dalam ranah kognitif adalah ada 1, ingatan atau C1, yaitu kemampuan seseorang untuk mengingat ditandai dengan kemampuan menyebutkan simbol, istilah, definisi, fakta, aturan, urutan, dan metode. Selanjutnya ada pemahaman atau C2, yaitu kemampuan seorang untuk memahami tentang suatu hal, ditandai dengan kemampuan menerjemahkan, menafsirkan, memperkirakan, menentukan, dan menginterpretasikan. Yang ketiga ada penerapan atau C3, yaitu kemampuan berpikir untuk menjaring dan menerapkan dengan tepat tentang teori, prinsip, atau simbol pada situasi baru atau nyata. Ditandai dengan kemampuan menghubungkan, memilih, mengorganisasikan, memindahkan, menyusun, menggunakan, menerapkan, mengklasifikasikan, dan mengubah struktur. Selanjutnya ada analisis atau C4, kemampuan berpikir secara logis dalam meninjau suatu fakta atau objek menjadi lebih rinci, ditandai dengan kemampuan membandingkan, menganalisis, menemukan, mengalokasikan, membedakan, dan mengkategorikan. Yang kelima ada sintesis atau C5, yaitu kemampuan berpikir untuk memadukan konsep-konsep secara logis sehingga menjadi suatu pola yang baru, ditandai dengan kemampuan mensintesiskan, menyimpulkan, menghasilkan, mengembangkan, menghubungkan, dan mengkhususkan. Dan yang terakhir ada evaluasi atau C6, yaitu kemampuan berpikir untuk dapat memberikan pertimbangan terhadap suatu situasi sehingga sistem nilai, metode, persoalan, dan pemecahan dengan menggunakan tolak ukur tertentu sebagai patokan, ditandai dengan kemampuan menilai, menafsirkan, mempertimbangkan, dan menentukan. Yang selanjutnya ada subtopik 2 atau penilaian afektif. Pengertian dari ranah penilaian afektif sendiri adalah ranah afektif adalah ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Ranah afektif mencakup watak perilaku seperti perasaan, minat, sikap, evaluasi, emosi, dan nilai. Beberapa pakar mengatakan bahwa sikap seorang dapat diramalkan perubahannya bila seseorang telah memiliki kekuasaan kognitif tingkat tinggi. Ciri-ciri hasil belajar afektif akan tampak pada peserta didik dalam berbagai tingkah laku. Ranah afektif menjadi lebih rinci lagi ke dalam 5 jenjang, yaitu receiving, yang kedua ada responding, yang ketiga ada following, yang keempat ada organization, yang keempat ada characterization by evalu or complex. Referring atau ascending, yaitu menerima atau memperhatikan, adalah kepekaan seorang dalam menerima rangsangan stimulus dari luar yang datang pada dirinya dalam bentuk masalah, situasi, gejala, dan lain-lain. Termasuk dalam jenjang ini misalnya adalah kesadaran dan keinginan untuk menerima stimulus, mengontrol dan menyeleksi gejala-gejala atau rangsangan yang datang dari luar. Receiving atau ascending juga sering diberi pengertian sebagai kemauan untuk memperhatikan suatu kegiatan atau suatu objek. Pada jenjang ini peserta didik dibina agar mereka bersedia menerima nilai atau nilai-nilai yang diajarkan kepada mereka, dan mereka mau menggabungkan diri ke dalam nilai atau mengidentifikasikan diri dengan nilai itu. Contoh hasil belajar afektif di dalam receiving misalnya, peserta didik bahwa disiplin wajib ditegakkan, sifat malas dan tidak disiplin harus disingkirkan jauh-jauh. Responding atau menanggapi mengandung arti adanya partisipasi aktif. Jadi kemampuan menghadapi adalah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk mengikutsertakan dirinya secara aktif dalam fenomena tertentu dan membuat reaksi terhadap salah satu cara. Jenjang ini lebih tinggi daripada receiving. Contoh hasil belajar ranah kognitif responding adalah peserta didik
tumbuh hasratnya untuk mempelajarinya lebih jauh atau menggali lebih dalam lagi ajaran-ajaran Islam tentang kedisiplinan. Yang selanjutnya ada following atau menilai, menghargai. Menilai atau menghargai artinya memberikan atau menilai, memberikan penghargaan terhadap suatu kegiatan atau objek. Sehingga apabila kegiatan itu tidak dikerjakan, dirasakan akan membawa kerugian atau penyesalan. Following ini adalah tingkat afektif yang lebih tinggi daripada receiving atau responding. Dalam proses belajar mengajar, peserta didik di sini tidak hanya mau menerima nilai yang diajarkan, tetapi mereka telah berkemampuan untuk menilai konsep atau fenomena, yaitu baik atau buruk. Bila suatu ajaran yang telah mampu mereka nilai dan mampu untuk mengatakan itu adalah baik, maka itu berarti bahwa peserta didik telah menjalani proses penilaian. Nilai itu mulai dicamkan dalam dirinya. Dengan demikian, nilai tersebut telah stabil dalam peserta didik. Contoh hasil belajar jenjang following adalah tumbuhnya kemampuan yang kuat pada peserta didik untuk berlaku disiplin, baik di sekolah, di rumah, maupun di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Yang keempat ada organization, mengatur atau mengorganisasikan. Artinya mempertemukan perbedaan nilai sehingga berbentuk nilai baru yang universal, yang nilai ke dalam suatu sistem organisasi, termasuk di dalam hubungan suatu nilai dengan nilai lainnya, pemantapan dan pemprioritas nilai yang telah dimilikinya. Yang terakhir ada characterization by a value or value complex, atau karakteristik dengan suatu nilai kompleks nilai, yaitu keterpaduan suatu sistem nilai yang telah dimiliki seseorang yang mempengaruhi pola kepribadian dan tingkah lakunya. Di sini proses internalisasi nilai telah menempati tempat tertinggi dalam suatu hierarki nilai. Nilai itu telah tertanam suatu konsisten pada sistem dan telah mempengaruhi emosinya. Ini adalah merupakan tingkat efektif tertinggi karena sikap batin peserta didik telah benar-benar bijaksana. Ia telah memiliki philosophy of life yang mapan. Jadi, pada jenjang ini peserta didik telah memiliki sistem nilai yang telah mengontrol tingkah lakunya untuk sesuatu waktu yang lama, sehingga membentuk karakteristik pola hidup, tingkah lakunya menetap, konsisten, dan dapat diramalkan secara skematik kelima jenjang afektif. Secara skematik, kelima jenjang afektif sebagaimana telah dikemukakan dalam pembicaraan di atas. Menurut A.J. Nitko tahun 1983 dapat digambarkan sebagai berikut. Ranah afektif tidak dapat diukur seperti halnya ranah kognitif, karena dalam ranah afektif kemampuan yang diukur adalah menerima, merespon, menghargai, mengorganisasi, dan karakteristik suatu nilai. Skala yang digunakan untuk mengukur ranah afektif seorang terhadap suatu kegiatan objek diantaranya sikap nilai, sehingga berupa kategori sikap, yakni mendukung, menolak, dan netral. Sikap pada hakikatnya adalah kecenderungan perilaku pada seseorang. Ada 3 komponen sikap, yaitu kognitif, afektif, dan konasi. Konasi berkenan untuk pengetahuan seseorang tentang objektif yang dihadapinya. Afeksi berkenan dengan perasaan dalam menghadapi objek tersebut. Sedangkan konasi berkenan dengan kecenderungan berbuat terhadap objek tersebut. Oleh sebab itu, sikap selalu bermakna bila dihadapkan pada objek tertentu. Selanjutnya, adapun ciri-ciri dari penilaian afektif, yaitu perilaku melibatkan perasaan dan emosi seseorang. Selanjutnya, perilaku harus tipikal perilaku seseorang. Yang ketiga adalah kriteria lain yang termasuk ranah afektif adalah intensitas, arah, dan target. Intensitas menyatakan derajat atau kekuatan dari perasaan. Beberapa perasaan lebih kuat dari yang lain. Misalnya,
cinta lebih kuat dari senang atau suka. Sebagian orang kemungkinan memiliki perasaan yang lebih kuat dibanding dengan yang lain. Arah perasaan berkaitan dengan orientasi positif atau negatif dari perasaan yang menunjukkan apakah perasaan itu baik atau perasaan itu buruk. Selanjutnya, di sini ada 5 karakteristik, ada 5 tipe karakteristik afektif yang penting berdasarkan tujuannya. Yaitu yang pertama ada sikap. Sikap di sini, menurut Weisben dan Adjen, sikap adalah suatu predisposisi yang mau dipelajari untuk merespons secara positif atau negatif terhadap suatu objek, situasi, konsep, atau orang. Sikap peserta didik terhadap objek, misalnya sikap terhadap sekolah atau terhadap mata pelajaran. Yang kedua ada minat. Minat di sini menurut Getzel, minat adalah suatu disposisi yang terorganisir melalui pengalaman yang mendorong seseorang untuk memperoleh objek khusus, aktivitas, pemahaman, dan keterampilan untuk dengan tujuan memperhatikan atau pencapaian. Selanjutnya, yang ketiga ada konsep diri. Konsep diri di sini menurut Smith, konsep diri adalah evaluasi yang dilakukan individu terhadap kemampuan dan kelemahan yang dimiliki. Target, arah, dan intensitas konsep diri pada dasarnya seperti ranah afektif yang lainnya. Target konsep diri ini biasanya orang tetapi bisa juga institusi seperti sekolah. Arah konsep diri bisa positif maupun negatif dan intensitasnya bisa dinyatakan dalam suatu daerah kontinum yaitu mulai dari rendah ke sampai tinggi atau sebaliknya. Selanjutnya yang keempat ada nilai. Menurut Rockets merupakan suatu keyakinan tentang perbuatan, tindakan, atau perilaku yang dianggap baik dan yang dianggap buruk. Selanjutnya dijelaskan bahwa sikap mengacu pada suatu organisasi sejumlah keyakinan sekitar objek spesifik atau situasi, sedangkan nilai mengacu pada keyakinan. Yang terakhir, karakteristik yang terakhir yaitu adalah moral. Piaget dan Kohlberg banyak membahas tentang perkembangan moral anak, namun Kohlberg mengabaikan masalah hubungan antara judgement moral dan tindakan moral. Ia hanya mempelajari prinsip moral seseorang melalui penafsiran respon verbal terhadap dilema hipotekal atau dugaan, bukan pada bagaimana sesungguhnya seseorang bertindak. Jadi, moral berkaitan dengan perasaan salah satu benar terhadap kebahagiaan orang lain atau perasaan terhadap tindakan yang dilakukan diri sendiri. Jadi, moral berkaitan dengan prinsip, nilai, dan keyakinan seseorang. Selanjutnya, contoh dari penilaian afektif yaitu adalah kompetensi siswa dalam ranah afektif yang perlu dinilai utamanya menyangkut sikap dan minat siswa dalam belajar. Secara teknis, penilaian ranah afektif dilakukan melalui 2 hal, yaitu yang pertama, melaporkan diri oleh siswa yang biasanya dilakukan dengan pengisian angket anonim. Selanjutnya, pengamatan sistematis oleh guru terhadap afektif siswa dan perlu lembar pengamatan. Nah, untuk cakupan yang diukur dalam ranah afektif ada 4. Yang pertama adalah menerima atau memperhatikan. Menerima atau memperhatikan ini meliputi kepekaan terhadap kondisi, gejala, kesadaran, kerelaan, ataupun mengarahkan pada perhatian. Yang kedua, merespon. Merespon meliputi merespon secara diam-diam, bersedia merespon, merasa puas dalam merasa respon, serta mematuhi peraturan. Yang ketiga adalah menghargai, meliputi menerima suatu nilai, mengutamakan suatu nilai, komitmen terhadap nilai. Yang terakhir adalah mengorganisasi. Mengorganisasi ini meliputi mengkonseptualisasikan nilai, memahami hubungan abstrak, dan mengorganisasi sistem suatu nilai. Baik, untuk subtopik yang ketiga yaitu penilaian psikomotorik. Next.
Ranah psikomotorik merupakan ranah yang berkaitan dengan keterampilan atau skill atau kemampuan bertindak setelah seseorang menerima pengalaman belajar tertentu. Ranah psikomotorik adalah ranah yang berhubungan dengan aktivitas fisik, misalnya lari, melompat, melukis, menari, memukul, dan sebagainya. Lalu selanjutnya ada 3 aspek penilaian psikomotorik. Yang pertama ada persiapan. Persiapan adalah pelengkapan atau persediaan untuk sesuatu agar mampu melaksanakan perbuatan belajar dengan baik. Lalu yang kedua ada proses. Proses merupakan suatu tahapan-tahapan yang diterapkan dari suatu kegiatan sehingga hasil dicapai dari kegiatan tersebut mampu menggambarkan baiknya prosedur yang digunakan. Lalu yang terakhir adalah produk, yaitu hasil dari tahapan-tahapan yang telah dilakukan. Next. Selanjutnya ada ciri-ciri. Ranah psikomotorik berhubungan dengan ranah belajar yang pencapaiannya melalui keterampilan manipulasi yang melibatkan otot dan kekuatan fisik. Ranah psikomotorik adalah ranah yang berhubungan aktivitas fisik, misalnya menulis, memukul, melompat, dan lain sebagainya. Adapun tujuan dari penilaian kognitif tersebut, yaitu peserta didik dapat menirukan atau mempraktekkan stimulus yang sudah kita berikan dan juga peserta didik melakukan dengan berbagai tambahan yang terkesan berbeda dengan hal yang kita ajarkan. Itulah cara peserta didik memanipulasi dengan cara mereka sendiri dan juga peserta didik dapat melakukan hal itu dengan tepat. Untuk selanjutnya yaitu contoh penilaian kognitif. Yang pertama, beberapa ahli yang menjelaskan cara menilai hasil belajar psikomotorik, yaitu Ryan pada tahun 1980 menjelaskan bahwa hasil belajar keterampilan dapat diukur melalui yang pertama, pengamatan langsung dan penilaian tingkah laku peserta didik selama proses pembelajaran praktik berlangsung. Yang kedua, sesudah mengikuti pembelajaran, yaitu dengan jalan memberikan tes kepada peserta didik untuk mengukur pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Yang terakhir, beberapa waktu sesudah pembelajaran selesai dan kelak dalam lingkungan kerjanya. Lalu contoh yang kedua yaitu cakupan yang diukur dalam ranah psikomotorik menurut Leigh-Body pada tahun 1968. Yang pertama ada kemampuan menggunakan alat dan sikap kerja. Yang kedua, kemampuan menganalisis sesuatu pekerjaan dan menyusun urut-urutan pengerjaan. Yang ketiga, kecepatan mengerjakan tugas. Yang keempat, ada kemampuan membaca gambar dan atau simbol. Lalu yang terakhir ada keserasian bentuk dengan yang diharapkan atau ukuran yang telah ditentukan. Nah, itu tadi penyampaian materi mengenai jenis dan penilaian pembelajaran ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik beserta contohnya dari kelompok 5. Semoga materi yang telah disampaikan dapat menambah wawasan bagi semuanya dan kami dari kelompok 5 memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di lain waktu.